Energi adalah cahaya hidup, persembahan alam untuk kita kembangkan, memberikan sentuhan semangat, menerangi kehidupan. Begitu banyak manfaat yang bisa kita gunakan. Awali kesadaran kita, ciptakan sesuatu yang baru untuk masa depan. Energi ramah lingkungan. Green Energy, dari kita untuk negeri. Selamat pagi Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Wulan Juliani di Indonesia Morning Show. Dan di hari Minggu ini, saya sudah berada di kawasan Senayan, tepatnya di kegiatan Atomos Day. Tahukah Anda, saya yakin sekali bila saya mengatakan tentang kata nuklir, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan kata tersebut. Namun tahukah Anda, bila nuklir diteliti dan dikembangkan untuk tujuan damai, nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di beberapa bidang, seperti di bidang pangan, kesehatan, obat-obatan, energi, dan juga sumber daya alam. Hal tersebut yang membuat Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN membuat salah satu kegiatan yang berupa ajakan masyarakat untuk lebih mengenal nuklir secara dekat dan juga menyenangkan di Atomos Day. Dan saat ini, saya sudah bersama dengan Bapak Jarod S. Winubroto selaku Kepala BATN. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Jarod, saya langsung aja bertanya, sebenarnya apa tujuan utama dari acara ini Pak? Terima kasih. Tentu saja seperti yang disampaikan Mbak tadi, bahwasanya nuklir atau atom sering diasosiasikan sesuatu yang menakutkan. Jadi misalnya ada bom atom, bom nuklir Hiroshima, Nagasaki, atau kecelakaan di Chernobyl atau Fukushima. Memang itu sesuatu yang kita sesalkan sehingga masyarakat trauma dengan apa yang disebut nuklir. Bahkan kalau di film sering disebutkan kalau kita kena radiasi jadi hijau, terus jadi monster dan lain sebagainya. Padahal menurut saya, dan kita semua sebenarnya sudah tahu bahwa sumber kehidupan kita yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah matahari. Matahari itu adalah tenaga nuklir raksasa yang usianya panjang sekali yang menghidupi kita semua. Itu memang benar-benar tenaga nuklir yang pancaran radiasinya sampai ke bumi. Yang itu menumbuhkan makhluk hidup, tanaman, dan segalanya. Nah, memang bagaimana kita mengelola secara aman radiasi dan tenaga nuklir itu yang menjadi tujuan utama. Nah, BATN yang sudah berusia 55 tahun ini berusaha menyampaikan ke masyarakat melalui Atomos Day. Jadi kita tanggal 5 Desember nanti sudah berusia 55. Nah, hasil apa yang dicapai oleh BATN yaitu di bidang pertanian seperti yang disebutkan tadi. Misalnya kita punya padi yang unggul, yang enak, yang punya tahan hama, kemudian juga waktu sampai panen lebih pendek. Tujuannya apa? Untuk kemandirian pangan kita. Yang kedua untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya untuk bagaimana memerangi penyakit kanker, mendiagnosis, kita menggunakan teknologi nuklir. Juga untuk industri, kalau ada pabrik mengalami kerusakan, kita tidak harus dibongkar, dianalisis menggunakan teknologi nuklir. Dan di samping ke depan, bahwasanya karena kita penduduknya makin banyak, industrialisasi, kita ingin sejahtera, butuh energi. Dari mana? Salah satunya dari tenaga nuklir. Tidak hanya dari minyak dan gas atau batu bara yang mungkin ada usianya dalam waktu dekat mungkin mulai menipis. Kita juga butuh matahari, butuh juga angin, tapi juga butuh nuklir yang dikenal sebagai tenaga yang bersih lingkungan. Itu kira-kira tujuannya Atomos Day, kita ingin mendekatkan ke masyarakat. Ini loh nuklir yang bersahabat, yang ramah, dan menghasilkan sesuatu bagi kemandirian bangsa ini. Lalu Pak, di sini ada anjungan atau booth apa saja Pak yang bisa dilihat oleh masyarakat, dan apakah masyarakat bisa terjun langsung Pak di booth-booth tersebut? Ya, booth ini memang sudah mulai diselenggarakan tanggal 29 November dan hari ini terakhir sampai malam. Jadi Bapak Ibu penonton bisa menyaksikan. Booth ini kita ciptakan untuk menyampaikan ini hasil dari BATN. Tidak hanya BATN saja, pelaksana atau pengguna iptek nuklir itu dari swasta, dari lembaga-lembaga lain juga menggunakan. Sehingga masyarakat, terutama generasi muda, bisa berinteraksi. Tidak hanya melihat saja, kan kadang-kadang bosan kan kalau melihat poster. Tapi bisa berinteraksi, main game, bahkan bisa bertanya pada ahlinya, ini apa sih, dengan terbuka dan gratis. Jadi ini bisa membuat masyarakat menjadi dekat dengan nuklir, dengan radiasi. Nah, moga-moga dengan cara inilah kita bisa menyampaikan ke masyarakat, moga-moga lebih maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah kita melakukan jajak pendapat secara nasional.
70% atau lebih dari 70% masyarakat itu, jajak pendapat yang kita laksanakan secara nasional, itu mendukung pemanfaatan iptek nuklir. Ini suatu hasil yang menurut saya menggembirakan sekali. Ya. Berarti kalau harapan ke depannya dari diadakannya Atomos Day ini apa, Pak? Ya, tentu saja kita bagian dari pemerintah. Pemerintah itu menyadari bahwa nuklir kalau tidak kita manfaatkan, maka sia-sia. Maka Batan mempunyai tugas mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan nuklir dan radiasi. Jadi kita ingin negeri ini punya kemandirian dalam pangan, tidak tergantung impor. Impor padi, impor kedelai, impor gandum, itu kan sesuatu yang memprihatinkan kita semua. Itulah cara kita ikut membangun negeri ini. Kedua juga kita ingin masyarakat makin sehat dengan kita ikut mencari teknologi untuk memerangi kanker misalnya. Atau termasuk yang saya lupa untuk menyampaikan, mencari air. Sumber mata air di daerah yang kering misalnya menggunakan teknologi nuklir nanti akan ditemukan dan bisa dimanfaatkan. Itulah salah satu cara kita juga membantu daerah-daerah kering misalnya di Gunung Kidul atau di NTT supaya masyarakat lebih sejahtera. Nah, kalau PLTN memang mungkin jangan-jangan masih kontroversi, tapi kita akan terus-menerus menyampaikan ini ke masyarakat sehingga supaya lebih ramah lagi. Pertanyaan terakhir saya ya Pak, kenapa tanggal 1 Desember yang dipilih untuk melaksanakan acara ini? Ya, sebenarnya rangkaiannya cukup panjang, jadi mulai seminggu yang lalu kita melakukan kegiatan, termasuk kita mengundang wartawan. Tanggal 1 itu tanggal yang menurut kita sesuatu, kita memulai di bulan Desember dengan semangat baru, dan menjelang tanggal 5, sebenarnya puncaknya tanggal 5, kita membuka kepada masyarakat dari tanggal 29 sampai tanggal 1. Nah, tanggal 1 karena hari Minggu, tanggal 5-nya bukan hari Minggu. Nah, itu kira-kira supaya masyarakat bisa hadir ke sini dengan membawa keluarga, baik generasi tua maupun generasi muda, kira-kira demikian. Terima kasih Bapak. Itu informasi dari saya yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, dan bila Anda dan keluarga Anda ingin berkunjung, Anda bisa langsung datang ke Senayan di Atomos Day untuk meningkatkan juga kecerdasan Anda maupun anak Anda dan pengetahuan juga untuk Anda tentang nuklir mulai dari jam 10 hingga jam 7 malam nanti. Sekian informasi dari saya, Wulan Juliani pamit. Selamat berakhir pekan dan selamat pagi. Terima kasih Wulan. Thank Atas you, Wulan. laporannya. Atomos Day ya jadi hari Atomos Day. ini ya. Langsung Informasi aja ke sangat penting dan Senayan. sangat berharga buat kita juga ya. Dan untuk anak-anak mungkin Anak-anak, supaya lebih tahu tentang nuklir, energi nuklir seperti Jadi nggak apa. cuma negatifnya aja, ternyata Ya, positifnya positifnya banyak juga banyak. juga. Betul, salah satunya ini nuklir juga punya dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan radiasi nuklir kita bisa membunuh bakteri makanan dan membuat makanan itu menjadi tahan lama, serta dalam bidang kesehatan bisa untuk ronsen organ tubuh. Ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir pada awalnya dikenal sebagai ilmu alam yang bermanfaat bagi manusia. Namun pada era Perang Dunia Kedua, ketika teknologi nuklir digunakan dalam perlombaan persenjataan, citra nuklir pun menjadi negatif. Nuklir dikenal sebagai senjata pemusnah massal dan perusak lingkungan. Namun dalam perkembangannya, riset iptek nuklir selalu kedepankan keselamatan, juga prinsip pemanfaatan untuk tujuan damai dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atomos Day merupakan salah satu upaya untuk mengajak masyarakat mengenal nuklir dengan segala dampak positifnya. Bertempat di Senayan, acara ini berlangsung dari 29 November hingga 1 Desember 2013. Dalam acara ini pengunjung bisa melihat berbagai pameran, selain itu juga bisa mengakses langsung informasi perkembangan teknologi nuklir. Tak ketinggalan berinteraksi dengan para pemandu. Riset nuklir di Indonesia sudah ada lebih dari setengah abad lalu. Telah banyak menghasilkan produk hasil litbang yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang. Di sini ada padi, ada makanan rendang, ada makanan pepes, ada alat kesehatan. Semuanya itu adalah terkait dengan penguasaan teknologi nuklir. Ya. Nah, kalau yang negatif memang ada juga, misalnya untuk senjata, untuk bom dan sebagainya, tetapi di Indonesia nggak akan kita buat sama sekali. Jadi radiasi memang kalau di Indonesia tujuannya hanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, radiasi nuklir dapat digunakan untuk membunuh bakteri pembusuk pada makanan, sehingga makanan lebih tahan lama dan radiasi ini tidak berpengaruh terhadap kualitas makanan. Atom itu sebenarnya apakah kita cuma tahu buat perang seperti Hiroshima, Nagasaki,
atau yang lain. Ternyata ada yang lain, seperti dia bagaimana meradiasi makanan, meradiasi tumbuhan supaya dia kualitasnya lebih baik daripada buah-buahan atau sayur-sayuran yang lain tidak diradiasi. Selain makanan radiasi nuklir juga digunakan untuk bidang kesehatan. Radiasi nuklir bisa membantu untuk ronsen tubuh manusia. Nuklir itu kan semacam tenaga ya. Gunanya itu kan bisa macam-macam, bisa jadi buat kebaikan, bisa jadi buat keburukan juga. Dampak positif atau dampak negatif semua tergantung pada yang memanfaatkannya. Namun pada dasarnya tenaga nuklir bertujuan untuk perdamaian dan mensejahterakan masyarakat. Yuniar Fatma, Lutfi Evan melaporkan untuk NET. Berbicara tentang nuklir, di studio telah hadir Bapak Falcone Margono, Deputi Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional. Selamat pagi Bapak. Selamat datang di Indonesia Morning Show. Dan tadi setelah ulama menyampaikan live dari Senayan tentang Atomos Day, dan di sini kita akan lebih detail lagi mengenai nuklir dan radiasi itu. Mungkin Bapak bisa ceritakan seperti apa itu? Iya. Jadi kalau kita bicara nuklir, orang sudah konotasinya bahaya dan lain sebagainya. Tapi apa itu nuklir? Nuklir itu sebetulnya di sekeliling kita ini sebetulnya ada. Jadi dia bagian terkecil dari suatu benda. Bagian terkecil itu ada inti yang kita sebut inti atom. Itu yang kita sebut nuklir. Itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, karena dia punya suatu energi, sehingga energinya itu bisa dilepas dalam bentuk radiasi. Nah, tapi memang melepas bentuk radiasinya ini karena intinya itu kondisinya tidak stabil gitu. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan. Itu yang dimanfaatkan. Iya, kita manfaatkan ke berbagai macam bidang. Gitu, baik bidang pertanian, kesehatan, peternakan, industri, dan juga mungkin kita ke energi. Jadi mengarahnya itu ke pembangkit listrik tenaga nuklir. Arahnya ke sana ya? Kalau nanti kita untuk energi. Untuk energi ya. Oke. Pak, tapi kan kalau misalnya kita dengar nuklir emang kayaknya identik dengan Rusia atau Jepang, bom atom gitu ya kayaknya. Kalau di Indonesia sendiri sudah berapa lama sih dikembangkan teknologi ini? Jadi kita itu mengenal nuklir itu sebetulnya dari founding father kita. Itu zaman Pak Soekarno. Itu sekitar tahun 54 kita sudah diminta untuk membuat suatu kepanitiaan radioaktivitas. Jadi karena beliau sudah punya visi yang jauh bahwa ini harus ada pengembangan mengenai nuklir. Nah, oleh karena itu di era 60, di era 70 dan di era 80 kita punya 3 reaktor. Masing-masing setiap periode 10 tahun kita punya 1 reaktor. Nah, kita juga punya yang disebut iradiator. Nah, peralatan-peralatan ini yang sebetulnya semua untuk untuk melakukan kegiatan riset. Riset kita bisa bidang pertanian, bisa peternakan, dan juga tadi yang saya sampaikan. Seperti contohnya pada pangan. Pangan kita saat ini sudah menghasilkan kurang lebih 20 varietas padi. 20 varietas padi, lalu kita punya 6 kedelai, kita punya 3 kacang hijau, dan yang baru akhir-akhir ini kita dapatkan gandum. Yang biasa kita kenal gandum itu bisa tumbuh di daerah seperti di daerah Jepang, daerah subtropis gitu ya. Kita punya gandum tropis namanya kita sebut. Iya. Dan itu kita sudah rilis. Itu gimana Pak? Jadi penerapannya dari nuklir itu jadi untuk pertanian gimana Pak? Jadi intinya sebetulnya kita mencoba katakanlah kita punya satu padi. Padi itu katakanlah punya sifat yang bukan genjah. Artinya padi itu baik, dia rasanya enak, lalu dia waktu panennya itu agak lama, ya. Contohnya seperti padi-padi lokal di daerah-daerah. Itu bisa panennya 8 bulan. Nah, kita dengan radiasi kita bisa pendekkan. Dia menjadi 3 bulan. Dengan rasanya tetap, kualitas tetap, dan produktivitasnya bisa tinggi. Jadi katakanlah kalau seperti padi lokal itu 1 hektar, itu mungkin sekitar 1 sampai 2 ton. Kita bisa dorong dia bisa di atas sekitar 8 sampai 9 ton. Contohnya, apakah sudah ada daerah yang menerapkan teknologi nuklir untuk pertanian ini? Sudah banyak. Kita kurang lebih sekarang ini bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah. Kita sudah menanam di kurang lebih 23 provinsi.
Reproduksi, ya, dan kita punya data sekitar tahun 2010 kita sudah menanam lebih dari 2 juta hektar 2 juta tanam, hektar. ya. Dan kita sekarang juga sedang mendorong karena dengan swasembada pangan kita punya program pemerintah dan kita mendukung program pemerintah dengan cara mendorong tadi beberapa varietas dengan produktivitasnya yang tinggi. Betul. Seperti yang dibilang Bapak Pak Batan tadi, Kepala Pak Jarod, bahwa kita ke depannya tidak perlu import lagi, Pak ya? Seharusnya Harusnya demikian. Sendiri ya. Iya, betul. Kalau misalnya tadi di pertanian, Pak, kalau di peternakan memungkinkan juga? Iya, kita peternakan memungkinkan. Sekarang yang kita coba dorong itu ada 2 program untuk peternakan. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas pangan. Karena ya pangan untuk ternak. Terus yang kedua kita untuk reproduksi. Jadi memang tujuan dari peternakan kurang lebih sebenarnya ada 2 itu. Satu untuk supaya sapi itu gemuk kalau untuk yang potong gitu ya. Lalu dia punya kualitas susu untuk dia sebagai sapi perah. Dan juga kita mencoba reproduksi, jadi memperbanyak dari sapi. Nah, untuk masyarakat sendiri untuk menerapkan teknologi nuklir ini susah atau tidak, atau bagaimana caranya? Kita sebagai contoh tadi pertanian. Iya. Ya, memang mereka memanfaatkan hasil dari riset kita. Seperti tadi kita ada 20 varietas, mereka kembangkan, kita punya suatu komunitas penangkar, mereka mencoba menangkarkan beberapa produk kita. Begitu pula juga umpamanya kesehatan. Kita sekarang sedang punya program atau hilirisasi. Jadi hasil produk-produk beberapa peralatan kesehatan kita, itu kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan juga beberapa asosiasi mengenai kedokteran nuklir. Itu kita mencoba mendorong bahwa peralatan ini bisa diproduksi di kita. Sebagai contoh untuk melihat fungsi daripada ginjal, renograf. Itu kita bisa melihat fungsi ginjal, apakah ginjal itu ada fungsi ginjal itu tidak baik atau tidak. Kita bisa lihat dengan itu. Itu salah satunya, Pak. Salah satunya di bidang kesehatan. Padahal masih banyak lagi penerapan. Betul. Dan untuk di kesehatan kita sekarang sudah taruh di dua rumah sakit. Dan bahkan satu alat kita yang kita kembangkan dipakai di Yangon. Di Myanmar. Iya, sampai sekarang masih beroperasi. Wow. Tadi sempat disebutkan bahwa untuk mengatasi kesulitan air ya, seperti Nusa Tenggara Timur, apalagi musim-musim sekarang ya. Itu bagaimana penerapannya, caranya? Kita dengan satu isotop, kita mencoba melihat apakah di dalam satu areal daerah gitu ya. Apakah itu ada potensi air atau tidak? Kita juga bisa dengan radioisotop. Radioisotop itu gunanya adalah untuk melihat tadi dalam suatu area ini ada berapa banyak sih kapasitas airnya. Dan itu sebenarnya mudah sekali untuk penerapannya. Dan memang program ke depan kita bersama Kementerian Pertanian akan mencoba mendukung karena beliau katanya akan mencoba mengembangkan satu areal subtropis. Areal subtropis itu kan daerah pertanian yang sebelum digarap. Nah, memang problemnya adalah masalah air. Nah, kita akan coba nanti bekerja sama dengan mereka membantu untuk mengembangkan itu. Tapi Pak, karena ini kan teknologi tinggi lah ya jatuhnya ya. Ini kedepannya akan memakan biaya yang besar atau malah akan memangkas biaya maksud saya? Biasanya kalau besar atau kecil itu tergantung seberapa besar penggunaan dari umpamanya ada kita disebut iradiator. Kalau iradiator itu biasanya untuk kita gunakan untuk penundaan suatu pertunasan atau sterilisasi. Sebagai contoh umpamanya kita mau ekspor kentang. Kentang itu kalau pada umur tertentu kita ekspor itu katakanlah seminggu atau 2 minggu udah akan tumbuh tunas. Nah, agar sampai di tempat itu tidak tumbuh tunas, kita radiasi. Sehingga nanti pada waktu sampai di sana, katakanlah 2 bulan kemudian baru tumbuh tunas. Tapi itu sudah masih fresh gitu. Nah, itu memperlambat. Nah, kalau alat itu digunakan optimal, efektif sampai sekarang 24 jam itu murah jadinya. Nah, tapi kalau cuma 2 jam, 3 jam jadi mahal. Jadi ini investasi juga sebetulnya ya. Tadi Bapak juga mengatakan tentang radiasi. Sebenarnya untuk masyarakat sendiri itu aman tidak, Pak? Jadi gini,
kalau kita bicara radiasi, di dalam ruangan ini pun ada radiasi. Oke. Iya. Jadi radiasi itu kalau kita istilahkan ada di mana-mana gitu. Radiasi itu ada di mana-mana ya. Bahkan katanya kalau kita makan saja itu dalam makanan pun juga ada radiasi. Yang benar Pak, dalam makanan. Tapi itu kan masih di bawah batas ambang ya. Batas ambang. Artinya setiap sesuatu yang di bawah batas ambang itu kan masih normal. Contohnya lagi kalau radiasi kita ke rumah sakit. Kita ronsen itu juga itu radiasi juga. Kalau Ya. saya sering dengar radiasi handphone Pak. Ya itu kan radiasi juga hari-hari. Tidak boleh dekat kepala ketika Iya, tidur. itu tapi kalau memang dalam radiasi itu kan ada radiasi itu sebetulnya adalah energi dalam bentuk partikel atau gelombang. Nah kalau radiasi tadi yang handphone itu masih dalam gelombang. Tapi kalau yang bahaya itu ada yang sangat partikel gitu. Yang diterapkan aman berarti Pak ya? Aman, udah pasti ya? aman. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebetulnya masa depan nuklir di Indonesia seperti apa kalau Bapak melihat? Kalau saya melihat cerah ya, cerah dalam arti memang teknologi ini menjanjikan di masa depan. Kenapa menjanjikan di masa depan? Memang kalau kita lihat dari spektrum pemanfaatannya luas, mulai dari pertanian, peternakan dan sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah teknologi yang paling tidak bisa kita kembangkan alternatif teknologi. Artinya kalau yang pertanian ada konvensional, nah kita ada teknologi untuk mutasi gen. Nah, yang tadi saya sampaikan. Nah, teknologi ini sudah barang tentu kalau merupakan alternatif bisa lebih bukan bisa lebih maju, tapi artinya ada pilihan lain lah orang untuk bisa mengembangkan sesuatu gitu. Oke, menarik sekali ya. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama. kedatangannya. Sukses untuk Atomos Day-nya. Terima kasih. Nanti kita habisnya ke sana ya, main ke sana. Abis hari ini aja ya Pak ya? Terakhir. Hari Sampai ini jam di 10 malam. Senayan. Di Senayan. Oke, terima kasih banyak Terima Pak. kasih. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang nuklir dan ternyata banyak sekali manfaatnya tentang nuklir ini dan salah satunya bisa untuk makanan, kesehatan dan kekeringan air. Dan ternyata masyarakat Indonesia sendiri tadi dinyatakan bahwa 70% mendukung program nuklir ini untuk teknologi ini untuk masyarakat sendiri dan kedepannya akan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, beralih ke berita selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menutup akses jalan utama menuju Plaza Semanggi. Informasi selengkapnya tetap di Indonesia Morning Show. Energi adalah cahaya hidup, persembahan alam untuk kita kembangkan, memberikan sentuhan semangat